أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Tabaraka wa ta'ala masih memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif atau Al-Mukhtasar As-Saghir karya Imam Abdullah ibn Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Dimana kita pada pertemuan kali ini sudah sampai kepada beberapa permasalahan ya yang berkaitan dengan waktu sholat, di mana kita sebelumnya di kajian sebelumnya sudah menjelaskan waktu-waktu sholat, dari waktu zuhur kapan permulaannya dan kapan akhirnya, waktu asar juga kapan permulaan dan kapan akhirnya, waktu maghrib juga demikian, isya dan juga dengan subuh. Lalu Asy-Syaikh rahimahullahu taala berkata, wa yusannul ibradu bidzuhur, disunnahkan untuk mengakhirkan waktu zuhur untuk menunggu cuaca atau kondisi ya lebih dingin ya. Yang dimana kita ketahui waktu zuhur ini ketika matahari berada di atas ya, di pertengahan langit, yang dimana umumnya cuaca pada waktu tersebut terasa amat sangat panas. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, idza ishtaddal harru, jika panas begitu amat terik ya, maka dari itu beliau rahimahullahu taala berkata fi syiddatil har, fi syiddatil har, ketika panas begitu amat terik ya. Fa'abridu bis shalah, maka tunggulah cuaca hingga menjadi lebih dingin ya, atau terik dari panas itu sudah lebih ringan ya. Fa'abridu bis shalah fa inna syiddatal har min fayhi jahannam, karena teriknya matahari ini merupakan hembusan daripada uap api neraka. Akan tapi apakah sunnah ini berlaku secara mutlak? Artinya ketika terik langsung kita ya udah nggak apa, kita tunda sholat kita? Enggak. Beliau mengatakan fi syiddatil har, di saat puncak terik ya, panas ya, panas, fi qutrin harin, di daerah ya, di wilayah yang dimana cuacanya ya itu begitu amat terik ya. Jadi kalau di Indonesia ini tidak masuk nih syarat ini, karena kita tergolong mu'tadil, pertengahan ya, cuacanya ini pertengahan, nggak terlalu panas juga dan tidak terlalu dingin, pertengahan. Fi qutrin harin liman yusolli jama'atan, siapa yang mau sholat jamaah, siapa yang mau sholat jamaah. Jadi bisa diambil fi masjidin ba'idin, dan juga di masjid yang jauh. Artinya dari perkataan Syekh ini bisa kita ambil kesimpulan ada beberapa syarat untuk disunnahkan bagi kita, atau diperbolehkan, atau ya disunnahkan bagi kita untuk sedikit menunda pelaksanaan sholat zuhur
dengan beberapa syarat. Pertama adalah sholatnya adalah sholat zuhur. Artinya sholat Jumat nggak berlaku, hanya sholat zuhur. Lalu yang kedua adalah ketika terik panas amat terik, ya. Jadi kalau misalnya panas ya panas, tapi nggak terlalu terik, itu tidak disunahkan untuk menunda sholatnya. Dan juga fi waqtil har, di saat waktu puncak panas, ya, puncak panas. Jadi nggak setiap waktu ini kita disunahkan untuk menunda sholat zuhur. Dan juga yang keempat adalah an yakuna fi baladin syadidil har, di daerah, negara, wilayah yang cuacanya begitu amat panas seperti Yaman, Makkah, Madinah. Ya. Lalu juga siapa yang mau melaksanakan sholat jamaah. Jadi dia menuju tempat sholat jamaah. Artinya begini, kalau seseorang dari rumahnya menuju satu tempat, itu bukan masjid misalnya, atau dari tempat biasa dia sedang berada menuju satu tempat, ya, yang dimana tempat tersebut biasa digunakan untuk melaksanakan sholat jamaah. Lebih konkretnya gambarnya begini, biasanya nih kadang-kadang toko-toko, ya, banyak nih, suka kadang-kadang ada satu tempat dijadikan sebagai berkumpul untuk sholat. Ini kan bukan masjid, ini kita kondisinya tokonya di tempat terbuka, ya. Nah, kalau misalnya dia mau menuju tempat tersebut dalam kondisi panas, dalam kondisi yang tadi syarat-syarat itu sudah terpenuhi, dan mau melaksanakan sholat jamaah di tempat tersebut, baru diperbolehkan bagi jamaah, ya, orang-orang yang hendak melaksanakan sholat berjamaah di tempat tersebut untuk sedikit menunda pelaksanakan sholat zuhur. Namun berbeda bila pelaksanaannya di masjid. Pelaksanaannya di mana? Di masjid. Kalau di masjid, berjamaah atau tidak diperkenankan dan diperbolehkan untuk menundanya. Jadi jelas ya. Jadi ada perbedaan. Kalau selain di masjid, bila pelaksanaannya untuk atau tempat tersebut biasa dilaksanakan untuk sholat jamaah, ya, dan bila kita berjalan menuju tempat tersebut bisa, ya, merasakan payah karena teriknya matahari, panasnya yang sangat terik dan seterusnya, ya, itu diperkenankan kalau memang tempat itu diperuntukkan atau digunakan untuk melaksanakan sholat jamaah. Berbeda dengan masjid. Masjid. Kalau masjid, hatta inti sholat sendiri nggak ada masalah. Sholat sendiri tidak ada masalah. Artinya diperbolehkan untuk apa? Untuk mengakhirkan sholat zuhur. Nah, ini permasalahan dalam melaksanakan syiddatul har. Artinya yang boleh atau dianjurkan, disunnahkan untuk menunda waktu sholat atau melaksanakan waktu sholat itu bukan di awal waktunya, hanya sholat zuhur. Hanya sholat zuhur. Tidak dianjurkan untuk dilaksanakan di waktu subuh, di waktu asar, di waktu maghrib, ataupun di waktu isya. Hanya di sholat zuhur dengan persyaratan yang tadi sudah dijelaskan. Sekali lagi persyaratannya adalah apa? Di waktu panas dan di puncak panasnya, di wilayah yang panas, dan di tempat untuk melaksanakan sholat jamaah atau masjid yang bila kita keluar menuju masjid tersebut, ya, merasakan kondisi yang cukup payah dikarenakan terik matahari yang sangat menyengat. Nah, lalu beliau rahimahullahu taala berkata, "Wa man akhara as-salata hatta waqa'a ba'daha kharijal waqti bighairi 'udhrin asa." Siapa yang mengakhirkan waktu sholat, ya, atau pelaksanaan sholat sampai sebagian dari sholat yang ia kerjakan itu berada di luar waktunya. Di luar waktunya. Misalnya walaupun dia takbiratul ihram masih di waktu zuhur misalnya, masalan. Tapi begitu sudah mau ruku dia sudah berada di waktu asar, artinya azan berkumandang. Nah, beliau mengatakan waqa'a ba'daha, dan sebagiannya kharijal waqt bi ghairi udhrin, tanpa ada
uzur, tanpa ada uzur, aso, maka telah bermaksiat, artinya haram apa yang atau dia telah melaksanakan sesuatu hal yang diharamkan di dalam syariat. Mafhumnya dari perkataan beliau, kalau ada uzur berarti tidak mengapa, artinya tidak berdosa. Tidak berdosa. Nah, uzur ini diantaranya apa? Pertama adalah lupa, diantaranya. Yang kedua adalah apa? Ketiduran, ya. Ketiduran. Tidur, dia ketiduran. Dia bangun. Setelah bangun, dia melaksanakan sholat, melainkan sebagian dari sholat yang dia kerjakan itu sudah berada di luar waktunya. Nah, kalau kondisinya seperti itu disebabkan karena uzur syar'i, maka tidak masalah dan tidak dikategorikan dia melakukan hal yang diharamkan di dalam syariat. Nah, lalu yang selanjutnya adalah wa man lam ya'lam waqtaha. Siapa yang nggak bisa mengetahui waktu sholat, ya, kayak orang yang tinggal di misalnya ada orang yang nasallallahu salamah, dia di penjara di suatu tempat yang sangat terpencil sehingga dia tidak bisa mengetahui kondisi di luar. Ya, dia nggak bisa tahu tuh kondisi di luar gimana, mataharinya udah di siang sampai malam, penjara bawah tanah, bisa lihat seperti itu. Wa man lam ya'lam waqtaha wajaba 'alaihi an yajtahida fi ma'rifati dukhulihi bi dirasatin aw hirfatin. Siapa yang dia tidak mengetahui waktu sholat, wajib bagi dia untuk apa? Yajtahid, berusaha, mengerahkan usahanya untuk mengetahui masuknya waktu sholat. Dengan apa? Diantara bidirasatin, dengan belajar atau wirid atau qiraatul Quran, ya. Misalnya kalau baca 1 juz atau 2 atau 3 juz misalnya, masalan sudah masuk waktu maghrib, ya. Misalnya kalau baca 1 juz berarti dia sudah masuk waktu isya. Atau dia bisa baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, misalnya 10.000 kali dia masuk waktu maghrib, ya. Dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, misalnya 300 kali masuk waktu isya. Dia harus kerjain tuh. Supaya apa? Supaya untuk mengetahui waktu sholat, ya. Atau hirfah, atau dia ngerjain sesuatu. Misalnya di tempat dia berada ini dia diizinkan untuk melaksanakan, misalnya untuk kerja, ya, atau yang lain sebagainya, ada aktivitas. Dengan aktivitas, misalnya kalau saya menyelesaikan sekian pesanan yang dimintakan kepada saya, itu sudah masuk waktu maghrib. Kalau sekian waktu isya, dia harus ituin tuh. Jelas ya? Nah, pertanyaannya sekarang kalau masalan, misalnya dia ada di tempat tersebut selama 1 tahun misalnya. Ternyata setelah dia keluar, dia tahu secara pasti bahwasannya sholat, misalnya sholat subuh nih. Sholat subuh yang ia kerjakan itu masih belum masuk waktu subuh. Nah, itu bagaimana itu? Hah? Sholat lagi. Berapa kali sholatnya? Ayo. Hah? Sebanyak yang ditinggalkan? Nggak perlu, cuma sekali doang dia sholat. Kenapa? Sholat yang hari berikutnya itu mengganti untuk hari yang sebelumnya. Kan hari pertama dia masuk di luar waktu nih, ini nggak sah nih. Betul ya? Dia berarti kan nggak sholat subuhnya di hari itu kan, bener ya? Tapi di hari berikutnya itu sholat subuhnya itu untuk hari sebelumnya dan seterusnya. Jadi kurang berapa? Kurang 1. Jadi cuma berapa kali? 1. Jadi gantiin aja gitu ya? Iya, kayak gitu. Jelas ya? Jadi dia sholat subuh yang hari berikutnya mengganti hari yang sebelumnya. Hari berikutnya mengganti hari yang
sebelumnya. Dan seterusnya sampai toto dia keluar, ya Allah ternyata saya sholat subuhnya di luar waktu, belum masuk waktu subuh. Ya udah dia sholat sekali aja untuk mengganti apa? Yaitu yang hari pertama itu. Ya, na'am. Na'am. Wa man fatahu fardun bighairi udhrin wajaba alaihi qada'uhu 'ala al-fawr. Siapa yang terlewat sholat fardu bighairi udhrin, tanpa udzur, dia lalai, dia nggak perhatian sama sholat, ya udah dia leha-leha lah, ya leyeh-leyeh sampai keluar waktu sholatnya, maka wajaba alaihi qada'uhu, dia harus qada' alal faur, secepatnya. Secepatnya. Bahkan para ulama sampai menjelaskan dia harus jadikan seluruh waktu ya di luar daripada kewajibannya seperti mencari nafkah ya dan yang lainnya untuk melunasi atau bukan melunasi melaksanakan hajatnya dia seperti makan, ke kamar mandi, di luar dari waktu-waktu tersebut dia harus pergunakan waktunya untuk mengqadha, mengganti sholat yang ia tinggalkan. Jadi jelas ya. Nah misalnya nih orang nggak pernah sholat dulu selama beberapa tahun, misalnya 1 tahun, maka di luar waktu kerjanya dia, di luar waktu makannya dia, di luar waktu mandinya dia dan seterusnya yang wajib untuk dirinya, maka harus diperuntukkan untuk dia melaksanakan atau mengganti sholat-sholat yang ia tinggalkan. Ini bila ia tinggalkan dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i yang membolehkan. Adapun bila ada uzur syar'i yang membolehkan seperti ketiduran, kelupaan atau salah waktu tadi, ya kayak tadi tuh, maka alat tarahi, boleh dia agak tunda. Jadi tidak diharuskan untuk secepatnya dia mengganti sholat yang telah ia tinggalkan. Dalilnya mana? Dalilnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya ya berjalan safar setelah berjihad, beliau sampai pada satu tempat dan beliau meminta kepada Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu untuk berjaga. Jaga untuk apa? Maksudnya ngawasin kalau sudah masuk waktu subuh, bangunin yang lainnya. Jelas ya? Subhanallah, Bilal nyender nih di ontak nih. Kalau udah nyender biasanya beda nih. Capek kan? Ini namanya orang lagi jihad nih, ya kan? Jihad tenaganya pasti banyak terkuras. Lewat lah, lolos lah nih Sayyidina Bilal sampai akhirnya Sayyidina Umar lah yang pertama kali bangun. Bangun itu karena kenapa? Karena ada matahari, cahaya. Berarti udah keluar waktu subuh kan? Bangun, Bilal akhirnya bangun. Berarti ini ada uzur nggak? Karena ketiduran. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Langsung adzan terus ini? Enggak. Rasulullah SAW memerintahkan seluruh sahabatnya untuk bersiap pindah tempat dulu. Ini bukan 1-2 orang, ratusan orang. Makan waktu yang cukup banyak, nggak mungkin sebentar kan perpindahan waktu kalau ratusan orang ini. Akhirnya beliau pindah baru setelah di tempat yang beliau tunjuk atau yang perintahkan untuk berhenti di situ. Beliau memerintahkan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu untuk mengumandangkan adzan dan iqamah, lalu melaksanakan sholat qobliyah dulu, baru melaksanakan sholat subuh. Ini menunjukkan apa? Kalau misalnya dia tinggalkan karena ada uzur, maka tidak diharuskan untuk mengganti sholatnya sesegera mungkin. Akan tetapi sebagian para ulama ya, dan ini dinukilkan di dalam fatwa di kitab Bughyatil Mustarsyidin, kalau misalnya meninggalkan sholat itu secara mutlakon, mau kata lalai, mau kata ada tanpa uzur maupun dengan uzur,
itu boleh menggantinya, tidak diharuskan untuk mengganti sesegera mungkin, ya. Jadi kapan dia sempat dia ganti. Tapi memang ada juga sebagian pendapat dari kalangan Zahiriyah mengatakan kalau meninggalkan sholatnya secara sengaja tidak diwajibkan untuk menggantinya. Tapi para ulama bersepakat harus taubat. Tapi untuk perkara mengganti ini ada khilafiyah. Tapi jumhurul ulama dari kalangan empat madhab mengharuskan untuk mengganti sholat yang ditinggalkan secara sengaja. Jadi kalau mengatakan mana yang lebih wara', yang lebih aman mengikuti pendapat dari kalangan jumhur ulama dari kalangan empat madhab. Ya, supaya kenapa kita nggak ada hutang, hitungan ibaratnya seperti itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hitungnya gimana kalau yang ketinggalan misalkan? Ya itu dia laksanakan terus sampai dia yakin nih kayaknya udah semua sholat sudah yang saya tinggalkan sudah saya. Walaupun dari habis balik gitu Ustaz ya. Iya. Terus berapa tahun? Iya. Kodok lagi gitu. Kayak gitu. Makanya para ulama di antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pendapat masyhur di kalangan Syafi'iyah mutaakhirin, yaitu tadi dia harus menjadikan waktu di luar daripada kewajiban untuk dirinya dia, itu hanya untuk ganti sholat. Untuk ganti sholatnya. Dan juga di kalangan Syafi'iyah itu tidak harus tertib, harus ngurut ganti sholat tuh. Nggak kayak di mazhab-mazhab lain. Kalau mazhab lain tuh ganti tuh harus tertib. Maksudnya subuh dulu, zuhur, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau Syafi'iyah enggak, udah bebas aja. Mau zuhur dulu, asar dulu, mana. Pokoknya yang jelas ganti. Nah, jadi dia harus, kalau pendapat yang masyhur, jadi di luar waktu-waktu itu, jadi dia misalnya saya ada waktu yang kosong, saya misalnya 4 jam dalam satu hari, itu 4 jam harus digunakan untuk apa? Sholat aja udah. Qadha sholatnya dia. Sampai seperti itu. Ini karena perkara sholat ini perkara yang urgen, perkara yang penting. Maka lohor aja sekali itu. Lohor juga, asar juga, ali juga. Iya, tergantung sholat yang dia tinggalkan. Ini kan semua ini tuh. Iya, subuh, maghrib, subuh, zuhur. Itu itu lebih disunahkan, lebih disukai. Disunahkan secara berurutan. Tapi kalau ngomong wajib, enggak. Dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Nah, baik. Sekarang kita masuk, ini kan beberapa masalah yang disunahkan atau beberapa masalah yang berkaitan dengan waktu sholat. Sekarang ada waktu-waktu yang kita dilarang untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Ada waktu-waktu yang kita dilarang untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, wa tahrumus sholatu fi khamsati awqat. Ada 5 waktu yang kita dilarang untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Apakah seluruh sholat? Enggak seluruh sholat. Ya. Wajib. Yang kedua adalah sunnah ini dibagi dua. Memiliki sebab, tidak memiliki sebab. Ini apa nih? Sunnah mutlak. Ya, sunnah mutlak. Nah, memiliki sebab ini dibagi dua lagi. Dibagi duanya. Sebabnya sebelum sholat, sesudah sholat. Kayak gimana tuh maksudnya? Ada namanya sunnah tahiyatul masjid. Kenapa kita disunahkan melaksanakan tahiyatul masjid? Karena masuk sebabnya karena masuk. Nah, sebabnya itu sebelum atau sesudah sholat? Sholat dulu baru masuk masjid apa? Sesudah masuk masjid. Berarti sebelum sholat. Sholat gerhana. Kita melaksanakan sholat karena ada gerhana. Berarti sebelum sholatnya kan? Sebabnya. Bener ya?
Nah, itu dia. Nah, ini dan sesudah sholat contohnya apa? Sholatul istikharah. Ini kita ini dulu ya. Tahiyatul masjid dan apa tadi? Gerhana ya. Oke. Sesudah sholat tidak apa? Contohnya istikharah. Kita sholat istikharah tujuannya apa? Mau jodoh. Kita mau doa minta petunjuk. Doanya kapan? Setelah sebabnya berarti kita mau doa kan? Doanya kapan? Setelah sholat. Nah, ini makanya istikharah. Istikharah. Ya. Nah, di antara sholat ini mana yang terlarang untuk dikerjakan di 5 waktu tersebut? Yang mana? Yang sunnah. Hah? Yang sunnah. Yang ini doang nih. Ini dan juga ini. Jadi artinya kalau sholat wajib, ya, sholat sunnah yang sebabnya sebelum sholatnya itu tidak mengapa. Contohnya begini. Habis sholat asar boleh nggak kita sholat? Itu kan termasuk terlarang kan? Terus kalau kita masuk masjid bagaimana? Tetap tahiyatul. Karena kenapa? Sebabnya sebelum sholatnya. Terus kalau kita masuk masjid niatnya atau kita di rumah sholat istikharah habis sholat asar, nggak boleh, kan sudah sholat asar. Oh iya, sesudah ya? Sesudah sebabnya, jelas ya. Atau kita mau memperbanyak pahala kita banyakin sholat sunnah, banyak sholat sunnah, tapi setelah sholat asar nggak boleh. Karena kenapa? Tidak memiliki sebab, atau yang dikenal dengan sunnah mutlak. Jadi yang nggak boleh berapa? Cuma sesudah sholat sebabnya dan yang tidak memiliki sebab. Dah, gampangnya begitu. Oke? Paham ya? Sekarang pertanyaannya kapan waktunya? Nah, di sini kita akan jelaskan. Ada 5 waktu. Waktunya dibagi menjadi 2. Ada yang berkaitan dengan perbuatan, yang kedua adalah yang berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan perbuatan, yang berkaitan dengan waktu. Maksudnya bagaimana? Perbuatan kalau sudah selesai sholat ini maka tidak boleh melaksanakan sholat yang tadi terlarang. Kalau yang berkaitan dengan waktu, kalau sudah masuk waktu tersebut maka tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat yang terlarang tersebut. Nah, kapan aja waktunya? Yang pertama, inda tulu'is syamsi, ketika mulai terbit matahari. Ketika mulai terbit matahari, hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai ya matahari tersebut meninggi seukuran ya tongkat ya. Nah, hukumnya melaksanakan sholat di waktu tersebut, sholat yang sudah waktunya sesudah sholatnya dan atau tidak memiliki sebab, hukumnya apa? Hukumnya haram dan sholatnya tidak sah. Haram dan sholatnya juga tidak sah. Walaupun sebagian ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan makruh, tapi makruhnya di sini disebut makruh tahrim. Makruh tahrim. Jadi makruh itu ada 2. Ada 2. Apa tuh? Yang pertama adalah tahrim, yang kedua adalah tanzih. Tanzih bedanya apa nih Ustaz? Tahrim ini dalilnya tuh memberikan arah bahwasannya ini hal yang diharamkan, tapi tegasnya itu tidak sampai level haram. Walaupun orang yang melakukan makruh tahrim ini juga mendapatkan dosa, tapi dosanya nggak selevel dosa melaksanakan suatu hal yang diharamkan. Oh, masuk Google tuh, Masya Allah.
Subhanallah. Nah, makruh tanzih ini itulah yang makruh yang biasa kita pahami. Yaitu apa? Kalau dikerjakan nggak dosa, ditinggalkan dapat pahala. Jelas ya? Tapi ketika para fuqaha mengatakan makruh gitu ya makruh doang. Biasanya yang dimaksud apa? Ini nih, makruh tanzih. Nah, ulama para Syafi'iyah kadang-kadang memberikan pengungkapannya melaksanakan di 5 waktu ini makruh. Yang dimaksud makruh di sini apa? Ya, tahrim. Makruh tahrim. Artinya apa? Kalau dikerjakan itu pun juga tidak sah. Ya, yang apa? Sebabnya sesudah sholat dan juga tidak memiliki sebab. Nah, inda tulu'i syams hatta tartafi'a qadra rumhin. Lalu wa indal istiwa, ketika matahari berada di pertengahan langit. Nah, ini biasanya sedikit sebentar nih, paling nggak nyampe 5 menit, 10 menit, nggak nyampe 10 menit kurang lebih. Ya. Fi ghairi yaumil jum'ah, di selain hari Jumat. Artinya di selain hari Jumat kita diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah di waktu tersebut. Karena memang Nabi Muhammad SAW memberikan contoh, ada namanya, sebagian ulama memberikan nama sholatul intidhar. Sholat nunggu waktu masuk sholat Jumat. Yang dimana pasti kan sholat Jumat itu waktunya kapan? Zuhur. Pasti melewati waktu istiwa, waktu matahari ada di pertengahan. Bener gak? Betul ya? Nah, Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan sholat sunnah terus sampai waktu Jumat atau zuhur masuk. Yang pastilah melewati waktu istiwa. Nah, itu makanya dikecualikan. Hatta fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazul, sampai dia sudah melenceng ke arah mana? Barat, artinya sudah masuk waktu zuhur. Lalu yang selanjutnya adalah yang ketiga, wa indal isfirari hatta taghrub, ketika langit sudah kemerahan, sudah mendekati waktu terbenamnya matahari. Artinya 3 waktu tersebut, yang ini berkaitan dengan waktu, kita tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat sunnah yang sebabnya setelah sholat, atau sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Yang dimana seseorang melaksanakan sholat di waktu-waktu tersebut, sholat sunnahnya juga tidak sah. Begitu juga sholat sunnah yang dilakukan, atau maaf, yang sebabnya sebelum sholat, bila dia menyengajakannya. Paham nggak? Dia misalnya, nanti saya mau masuk masjid, mau tahiyatul masjid, pas udah waktunya udah merah. Nah, itu nggak boleh tuh. Dia udah niat gitu sengaja. Tapi kalau memangnya kebetulan dia mampir masjid, terus dia masuk lagi waktu kemerahan, tahiyatul masjid, nggak ada masalah. Tapi kalau dia udah niatin, saya sengaja mau nanti kalau sudah waktu kemerahan dia masuk masjid untuk sholat tahiyatul masjid, nggak boleh kayak begitu. Jelas ya? Nah, udah diniatkan. Dalilnya mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, 3 saat, ada 3 waktu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihin. Kita dilarang untuk sholat di 3 waktu tersebut, wa au an naqbura fihinna mautana, atau kita dilarang untuk mengkuburkan di waktu-waktu tersebut. Ketika hina tatlu'u syams bazighatan hatta tartafi', ketika mulai matahari terbit sampai meninggi. Wa hina yaqumu qa'imu dhahirati hatta tamila syams, ketika matahari ada di pertengahan sampai dia melenceng ke arah barat, artinya sudah masuk waktu zuhur. Wa hina tadayyafu syamsu lil ghurub hatta taghrub, ketika matahari sudah mendekati waktu terbenamnya sampai dia terbenam secara sempurna. Artinya 3 waktu tersebut tidak diperkenankan kita untuk melaksanakan sholat, yang dilarang untuk dilaksanakan di 3 waktu tersebut. Pertanyaannya, kalau nguburin mayit boleh nggak di waktu tersebut? Boleh, karena ulama bersepakat ijma' bahwasannya an-naqbura fihinna mautana itu tidak dilarang.
Artinya bebas mau nguburin mayit setelah subuh, setelah asar, atau di pertengahan hari siang bolong, nggak ada masalah. Ini karena para ulama ijma bersepakat bahwasannya hadis ini hanya berlaku yang berkaitan dengan sholat. Jadi 3 waktu tersebut hanya dilarang ketika waktu sholat. Ya. Nah, sekarang yang keempat. Wa ba'da sholati subhi, setelah melaksanakan sholat subuh, hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit. Wa ba'da sholatil asr hatta taghrib, dan setelah melaksanakan sholat asar sampai terbenamnya. Melaksanakan sholat asar di sini mutlak, artinya apa? Kalau misalnya melaksanakan sholat asar jam 1 siang nanti karena di jamak takdim, maka berlaku juga hukum larangan melaksanakan sholat sunnah yang dilarang dilakukan di waktu-waktu tersebut di waktu siang hari. Karena kenapa? Sudah sholat asar. Karena berkaitannya dengan apa? Perbuatan, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Dan juga disunnahkan bagi yang membiasakan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Hitami, ya, membiasakan baca zikir pagi petang, ya. Nah, itu juga membacanya kapan? Misalnya kalau nanti sudah sudah sholat asar, ketika sholat asar bisa dijamak takdim. Jelas ya? Nah, dalilnya mana? La salata ba'da salatil asr hatta taghrub asy-syams. Enggak ada salat setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Wala salata ba'da salatil fajr hatta tatlu asy-syams. Enggak ada salat setelah melaksanakan salat fajr sampai terbitnya matahari. Nah, beliau rahimahullahu taala mengatakan wala yahrumu fiha, dan tidak diharamkan fiha di waktu-waktu tersebut ma lahu sababun fil hal. Ya, yang dia punya sabab di waktu dia melaksanakan sholat. Maksudnya sebabnya sebelum sholatnya. Katahiyatil masjid, seperti tahiyatul masjid. Wal kusuf, dan gerhana. Ya, duna, selain rakaatayil istikharah, selain 2 rakaat sholat istikharah. Kenapa? Sebabnya sholat, untuk melaksanakan sholat itu berada setelah sholatnya. Betul kan? Nanti mau sholat istikharah, doa dulu baru sholat, apa sholat dulu baru istikharah doanya? Sholat dulu baru sholat. Nah, berarti kita melaksanakan sholat karena mau doa setelahnya. Jelas ya? Nah, lalu beliau rahimahullahu ta'ala mengakhiri fasal ini dengan permasalahan wa yahrumu ibtida'us sholati ba'da su'udil khatibi fil jumu'ati 'alal minbari ghairat tahiyyah. Dan diharamkan bagi siapa saja yang menghadiri sholat Jumat ketika khatib sudah naik mimbar, dia melaksanakan sholat sunnah. Walaupun memang disunnahkan menurut banyak ulama, di antara Imam Ibnu Mulaqin. Imam Ibnu Mulaqin ini gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahkan beliau punya kitab risalah tersendiri. Dan juga imam banyak a'imah mengatakan ada sholat sunnah qobliyah Jum'ah. Ada qobliyah Jum'ah. Ya. Di antara dalilnya yang paling kuat itu adalah setiap sholat, antara setiap adzan dan iqamat itu pasti ada sholat sunnahnya. Nah, adzan Jumat kan ada kan? Ada adzan dan juga iqamah. Nah, itu makanya hikmahnya kenapa adzan Jumat itu 2 kali dan dua-duanya di dalam waktu, memberikan spare waktu, ya, untuk melaksanakan qobliyah Jum'ah. Jelas ya? Nah, ghairat tahiyyah, kecuali tahiyatul masjid. Nah, sekarang orang yang tahiyatul masjid atau dia melaksanakan sholat, ya, toto imam khatib naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka wajib bagi orang tersebut untuk mempercepat sholatnya, jangan dilama-lamain. Tapi kalau dia hafid Quran jangan baca Al-Baqarah. Baca aja kulhu, kalau perlu separuhnya.
Karena memang nggak disyaratkan untuk baca kalau surat pendek itu harus seluruh suratnya. Paham ya? Nah itu dia ghairat tahiyah. Nah, ada satu permasalahan yang nggak disebutkan oleh Syekh berkaitan dengan waktu yang terlarang. Seluruh waktu terlarang ini tidak berlaku di haram Makki, di wilayah Makkah, wilayah haramnya. Wilayah haram itu apa? Daerah Makkah yang tidak yang berlaku hukum khusus seperti nggak boleh mencabut rumputnya, nggak boleh melakukan qisas dan seterusnya di wilayah tersebut. Artinya diperkenankan melaksanakan sholat, tawaf, ya, sholat apapun itu juga di waktu kapanpun juga. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla." Wahai Bani Abdi Manaf, jangan larang siapapun juga tawaf di Baitullah dan juga sholat, melaksanakan sholat ayyata sa'ah, di waktu kapanpun, ya, sya'a yang dia mau, min lailin aw nahar, baik itu siang, malam ataupun siang. Artinya seluruh waktu ini yang terlarang ini tidak berlaku di haram Makkah, di kota Makkah, ya. Baik, ini saja disampaikan. Insya Allah besok kita masuk, atau di pertemuan berikutnya kita masuk fasal yang menjelaskan tajibu sholatu ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin, ya, yang menjelaskan syarat wajibnya, ya, seseorang untuk melaksanakan sholat dan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan memerintahkan bagi seseorang untuk memerintahkan yang berada di bawah pengasuhannya untuk melaksanakan sholat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan selama penyampaian, karena kesalahan dan kekurangan pasti dari saya dan dari syaitan. Kebenaran serta kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد